Kasus pemukulan siswa terhadap guru masih berproses di Polres Sinjai jajaran Polda Sulsel. Anak polisi pemukul guru terjadi di SMA Negeri 1 Sinjai di Kecamatan Sinjai Utara pada Selasa 16 September. Adapun terduga pelaku yakni berinisial MR 17 tahun. Sementara korban bernama Mauludin yang merupakan wakil kepala sekolah SMA Negeri 1 Sinjai. Kadit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satuan Reskrim Polres Sinjai, Ibda Andi alias, mengaku sudah memeriksa korban. Sementara terduga pelaku kata dia belum diperiksa. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sinjai yakni Muhammad Suwardi menjelaskan awalnya MR dipanggil bersama orang tuanya ke ruang BK. Orang tua MR adalah polisi yang bertugas di Polres Sinjai. Saat di ruang bimbingan dan konseling, MR tiba-tiba memukul korban. Akibatnya korban terluka bagian hidung. Korban juga mengalami luka lebam di bagian punggungnya. Bahkan kata Suwardi, kondisi korban saat ini belum stabil. Suwardi menyayangkan sikap orang tua siswa yang tidak berinisiatif mencegah anaknya melakukan kekerasan terhadap guru. Siswa tersebut kini sudah dikeluarkan dari sekolahnya. Menurut Suwardi, keputusan mengeluarkan MR yang merupakan anak dari anggota Polri dari sekolah ini untuk memberikan efek jera. Sementara itu dikonfirmasi Kasih Humas Polres Sinjai, Ibda Agus Santoso, bahwa ia mengungkapkan oknum polisi yang merupakan anak dari terduga pelaku sudah menjalani pemeriksaan. Terpisah, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Sinjai, Andi Jeffrianto Asapa mengaku prihatin dengan kejadian ini. PGRI Sinjai menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian untuk melakukan proses hukum yang berlaku. Kronologinya itu sebenarnya ini anak mau ditangani di ruang BK karena ada masalahnya melanggar tata tertib sekolah, maka dia ditangani oleh di guru BK, kemudian dipanggil orang tuanya untuk menangani bersama sebenarnya ini anak. Jadi yang dipanggil orang tuanya mau ditangani ini anaknya supaya disiplin terhadap sekolah. Sebelumnya itu pelanggarannya apa ini anak? Pelanggarannya sering meninggalkan ruang kelas, meninggalkan tas. Biasa juga ada tasnya, tidak ada orangnya. Kemudian kalau waktu pulang sekolah ada yang ambilkan juga tasnya atau dia datang sendiri ambil tasnya. Oh, jadi pemukulan siswa terhadap guru itu terjadi di ruang BK ya, Pak? Terjadi di ruang BK dan banyak saksinya. Bagaimana kronologinya pada saat di ruang BK itu, Pak? Pada sebelum datang orang tuanya kan ini anak diarahkan ke ruang BK untuk diproses, untuk ditangani kenapa sering menghilang, kemudian dipanggil orang tuanya. Pada awalnya tenang-tenang saja sebelum datang orang tuanya. Ketika datang orang tuanya meminta yang mana itu yang namanya Pak Maul, dipanggilkan. Jadi dipanggilkan oleh guru BK, kemudian pada saat Pak Maul datang di ruang BK langsung dihantam, tidak ada kesiapan. Ini orang tuanya duduk-duduk saja santai melihat. Katanya apakah betul ini orang tua siswa tersebut itu merupakan anggota Polri ya, Pak? Ya, anggota polisi. Pada saat di lokasi kemarin itu apakah menggunakan atribut polisi atau bagaimana? Menggunakan atribut. Menggunakan, tapi celananya, kemudian ikat pinggang, kemudian kayaknya baju kaos polisi. Ya, polisi ya. Terungkap alasan MR siswa sekolah menengah atas Negeri 1 Sinjai nekat memukul gurunya bernama Mauludin. Peristiwa ini terjadi di ruang bimbingan konseling pada Selasa 16 September 2025. Terduga pelaku MR mengaku tersulut emosi karena dipicu dari sikap gurunya. Hal itu berawal saat MR dihukum karena membolos sekolah. Tas milik MR juga diambil oleh Mauludin yang merupakan gurunya saat jam pelajaran. Ia disanksi lantaran tidak masuk sekolah pada Senin 15 September. Mengetahui tasnya diambil oleh Mauludin, MR kemudian menghubungi korban sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah. MR bermaksud mengambil kembali tasnya. Namun Mauludin menjawab jika ia sudah pulang bersama kepala sekolah.
Kemudian pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah, MR kembali ke sekolahnya untuk mengikuti latihan futsal. Ia melihat kepala sekolahnya belum pulang. MR pun menganggap Mauludin membohongi dirinya. Kemudian pada Selasa 16 September, tas milik MR akhirnya dipulangkan di ruang bimbingan konseling. Namun kondisi tas MR dalam keadaan rusak. Saat itu MR dihukum berdiri di depan gerbang sekolah oleh Mauludin. Karena itu MR nekat menganiaya Mauludin di ruang BK. Sementara guru bimbingan konseling bernama Nurafiah mengaku MR menyerang korban secara tiba-tiba ketika baru memasuki ruang BK. Saat peristiwa terjadi, orang tua MR juga berada di lokasi. Aibtu Rajamudin, ayah MR yang juga anggota Satlantas Polres Sinjai, hanya duduk diam meski berjarak sekitar 2 meter dari lokasi pemukulan. Korban hanya menutupi kepalanya dengan tangan saat menerima pukulan berkali-kali. Kemudian MR baru berhenti setelah dilerai oleh orang tua siswa lainnya yang kebetulan berada di ruang BK. Pernyataan itu berbeda dengan keterangan dari Aibtu Rajamudin. Aibtu Rajamudin yang merupakan orang tua dari MR membantah membiarkan anaknya melakukan kekerasan. Akibat pemukulan tersebut, Mauludin pun mengalami luka terbuka di bagian hidung dan lebam di punggung. Sementara itu, secara terpisah, Kepala SMA Negeri 1 Sinjai Muhammad Suwardi menyebut bahwa korban belum bisa masuk sekolah karena kondisi kesehatannya belum stabil. Kadit PPA Satreskrim Polres Sinjai, Ibda Andi Alias, memastikan kasus ini masih berproses. Pihaknya sudah memeriksa korban dan masih menunggu pendampingan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Sinjai untuk memeriksa MR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kejadian kemarin yang viral di mana anak saya melakukan pemukulan, dan waktu itu memang saya ada di tempat kejadian. Kejadian itu spontan terjadi, di mana saat itu saya sementara berbincang dengan guru BK-nya dan wali kelasnya. Tiba-tiba Pak Maul datang, anak saya spontan berdiri melakukan pemukulan. Saat itu saya langsung berdiri dan melerai. Begitu kejadiannya, dan saya sempat memarahi anak saya. Oh, sempat ada tindakan melerai ya, Pak? Iya, saya melerai anak saya langsung melerai. Jadi kita sempat melerai pada saat saya sempat melerai saat itu. Berarti pada saat kejadian itu di ruang BK? Iya, di ruangan BK. Di ruangan BK, karena ruangan BK yang sementara, karena yang lama sementara di ruang renovasi. Yang dua masuk di situ kita bersama dengan anaknya Bapak atau? Saat itu kami selaku orang tua ditelepon sama guru BK-nya, disuruh ke sekolahnya. Bang, apa ada keluar kata-kata tak bilang anak saya pendendam? Tidak ada saya bilang saat itu. Kenapa sampai anak kita ada berada di ruang BK? Anak saya ada di ruang, saya dipanggil ke sana karena sebelumnya anak saya bolos di sekolah. Dipanggillah kami sebagai orang tua, selaku orang tua. Oh, berarti sempat memarahi anaknya ya di... Saya sempat marahi anak saya. Setelah kejadian, anak saya dibawa ke ruang guru. Saya sampaikan ke anak saya, ada gurunya di situ. Nah, kau pergi minta maaf situ sama gurumu, sama wali kelasmu. Kau bikin malu saya di sini. Saya sampaikan. Oh, berarti tidak ada pembiaran ini? Tidak, untuk ini tidak ada pembiaran. Jadi adanya viral seperti apa? Dengan adanya kejadian seperti ini dan viral, saya selaku orang tua siswa Muhammad Farhan memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Mauludin, kepada UPTD SMA Negeri 1 Sinjai, kepada seluruh persatuan guru se-Indonesia, dan terutama dunia pendidikan, dan terkhusus untuk warga Kabupaten Sinjai. Saya memohon maaf sebesar-besarnya dengan kejadian tersebut. Langkah ke depan untuk anaknya? Untuk kedepannya, masalah anak saya serahkan kepada pihak yang berwajib. Dalam hal ini polisi. Apapun prosesnya akan saya terima dengan lapang dada. Masih siap untuk proses hukumnya, Pak? Saya siap menerima apa adanya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.